semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika akademik dan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi. Materi yang pertama yaitu prinsip dalam etika bisnis dan contohnya. Materi yang kedua yaitu hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang ketiga yaitu etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Etika yang keempat yaitu pemahaman GCG dan prinsip-prinsipnya, dan yang terakhir yaitu pemahaman CSR dan contoh kasusnya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran mengajarkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Contohnya yaitu ketika kita menjalankan suatu usaha, kita selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawan yang bekerja dengan kita. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal dalam bekerja. Yang kedua yaitu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuannya sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakininya. Bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Contohnya yaitu seseorang harus tahu kegiatan di bidang apa yang sedang dijalaninya, situasi yang diharapkannya apa yang diharapkan orang tersebut, dan akan seperti apa bisnis itu ke depannya. Jadi seperti orang itu harus sadar dan tahu baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun baik bagi orang lain. Nah, prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menawarkan sikap untuk menghargai, adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Contohnya yaitu ada pedagang di pasar yang menjual ayam, yang sama-sama menjual ayam. Keadilan ini harus mereka tegakkan supaya ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan, seperti salah satu merasa dirugikan, yang dirugikan ini boleh menuntut secara hukum. Yang keempat yaitu ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan membangun kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Contohnya yaitu toko skincare yang menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari produk skincare tersebut. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati secara manusia. Contohnya yaitu perusahaan yang menjaga nama baiknya dengan menanamkan integritas moral seperti memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna layanannya. Sumber yang saya ambil yaitu dari artikel Details Prinsip Etika dalam Berbisnis oleh Dr. Joseph Teguh Santoso MKom, alumni Universitas Telkom, dan Kompasianan mengenai contoh mengaplikasikan atau penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis yang dipublikasikan pada 27 Maret 2022. Materi yang kedua yaitu ada hubungan konsumen dan perusahaan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi oleh kita. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan.
Yang kedua yaitu ada pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah produk. Produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seseorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti mesin cuci. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap untuk digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Yang ketiga yaitu ada perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama yaitu ada hak atas keamanan. Banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan, keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak-anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen, seperti dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini, produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek dari kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi, yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Hak yang kedua yaitu ada hak atas informasi konsumen, berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang dapat ditimbulkan akibat menggunakan dari produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak terbelit-belit. Hak yang ketiga yaitu hak untuk memilih dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat yaitu ada hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang kelima yaitu hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang disampaikan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Nah, deskripsi produk di sini ada 3, yaitu A. Kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. B. Yaitu harga. Harga yang adil merupakan sebuah penetapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dia untuk membayar produk terhadap suatu produk. Yang C yaitu pengemasan dan pemberian label. Produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Sumber yang saya ambil yaitu dari dokumen materi dosen UPAI.ac.id. Materi yang ketiga yaitu ada etika dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. A. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. B. Yaitu ada penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. Yang kedua yaitu ada pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya GAP antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual, faktor yang mengganggu identifikasi masalah. Persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkungan solusi, dan identifikasi gejala sebagai masalah. Yang ketiga yaitu ada pengembangan alternatif. A. Alternatif atau potensial solusi harus dikembangkan di lingkungan internal dan eksternal, dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. B. Perlu mempertimbangkan kendala waktu dan biaya, banyaknya alternatif, banyak kecepatan keputusan yang diambil. C. Yaitu cara untuk kembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. Yang keempat, pengevaluasian alternatif. A. Alternatif yang sudah dipilih dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. B. Objektif dari pengambilan keputusan. Setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. 5. Yaitu pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif. B. Yaitu perlu mempertimbangkan dampak alternatif positif dan negatif terhadap objektif yang lain. Tujuan yang satu optimal sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. C. Yaitu tidak mungkin. Solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. 6. Yaitu penerapan keputusan. A. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi. B. Perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. 7. Yaitu pengendalian dan pengevaluasian. A. Efektivitas. Manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik. B. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Selanjutnya yaitu etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama ada gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Yang kedua ada filosofi. Pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan-pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu ada edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Yang keempat ada pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kelima ada umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Yang keenam yaitu ada kode etik. Di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. 7 yaitu reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu, begitu pula sebaiknya. Sumber yang saya ambil yaitu dari dokumen materi dosen upai.ac.id. Materi yang keempat yaitu ada pemahaman Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholder khususnya dan stakeholders pada umumnya.
Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajemen, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Center for European Policy Studies atau CEPS punya formula lain GCG. Papat pusat studi ini merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak atau right, proses, serta pengadilan baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan sebatas kepada stakeholder saja. Hak adalah sebagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan. Sejumlah negara yang mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip, walaupun agak sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju menyebutnya dengan OECD atau umpamanya mengidentifikasikan GCG sebagai cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholdernya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu, fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparansi, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness. Sementara itu, ADB atau Asian Development Bank menjelaskan bahwa GCG mengandung 4 nilai utama, yaitu accountability, transparency, predictability, dan participation. Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut, GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang, tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholders lainnya. Lantas, bagaimana dengan definisi GCG di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut dengan tata pamong atau pendangbiran. Yang terakhir ini bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Maklum saja, istilah itu berasal dari bahasa Melayu. Namun, tampaknya secara umum di kalangan pembisnis, istilah GCG diartikan sebagai tata kelola perusahaan. Meskipun masih rancu dengan terminologi manajemen, masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Kemudian, GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan, BOD, BOC, dan RUPS guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan yang pertama yaitu suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholders lainnya. Yang kedua yaitu suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Yang ketiga yaitu suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian berikut pengukur kinerjanya. Selanjutnya yaitu prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Setelah definisi GCG terapkan di atas, maka berikut ini adalah prinsip yang dikandung dalam GCG.
Di sini secara umum ada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama fairness, yang kedua ada transparency, yang ketiga ada accountability, dan yang terakhir yaitu responsibility. Fairness atau kewajaran, secara sederhana kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada transparansi, keterbukaan informasi. Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang ketiga ada accountability. Dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat yaitu ada responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perusahaan yaitu kesesuaian atau patuh di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal Garuda Kemendikbud.go.id tentang Good Corporate Governance atau GCG dan pemahamannya di dunia bisnis. Materi yang kelima yaitu pemahaman Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus diperlakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholders dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Berbagai macam pihak yang dimaksud di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pihak pemerintah, dan masyarakat yang ada di ruang lingkup perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawab yang harus ada di dalam CSR yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai perusahaan kepada masyarakat sosial serta lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu melakukan segala aktivitas operasionalnya. Sumber yang saya ambil yaitu dari Gramedia Blog pengertian CSR, model, tujuan, dan jenis, dan contohnya oleh Roshida. Corporate Social Responsibility atau CSR hadir sebagai tuntutan korporat untuk bertanggung jawab terhadap aspek sosial. Aspek sosial dalam hal ini meliputi keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. Istilah Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan wujud pengembangan 3 komponen penting dari Sustainable Development, yaitu Economic Growth, Environmental Protection, dan Social Equity. Pada pertemuan di Johannesburg tahun 2002, terjadi pembicaraan konsep Corporate Social Responsibility yang dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada konsep ekonomi dan environmental sustainability belum mampu mencapai kesejahteraan komunitas di negara-negara di dunia. 2. Diperlukannya regulasi untuk menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan antar negara. Anatan 2009. Dari sini dapat dinilai bahwa tujuan Corporate Social Responsibility secara umum adalah untuk membawa badan bisnis berpartisipasi dalam Sustainable Development. Sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal Unair tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada 3 hal pokok, yaitu CSR adalah pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela atau voluntary, di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagai keuntungannya untuk kedermawanan atau filantropi yang tujuannya untuk pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban atau obligation perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Pemahaman CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah melalui penetapan kebijakan publik atau public policy, tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial.
Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan proaktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada suatu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa yang hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat di mana perusahaan itu hidup. Menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadaman kebakaran, hukum, dan penegakannya oleh para penegak hukum. Sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal UNRI tentang dasar pemahaman CSR bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh kasus CSR yang dilakukan perusahaan monopoli kasus PT Perusahaan Listrik Negara. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau yang bisa disebut dengan PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan kebebasan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat produser di Indonesia. Krisis listrik memuncak pada saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah termasuk kota Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 Juli sampai 25 Juli 2008, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib mentaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel dengan alasan klasik. PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang, dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara bersepihak. Sebagaimana contohnya seperti di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor yang menjadi enggan untuk berinvestasi. Analisis dan pembahasan dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik. Karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan swasta, yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat
dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar penyelesaian tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja pada PT PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 pasal 33. Sumber yang saya ambil yaitu dari skrip.com, contoh kasus pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rianto, NIM 21111002992 dari kelas MC. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.